Dan hai semuanya, kembali lagi di Cinema Mania. Kali ini Cinema Mania akan merangkum sebuah film dengan genre horror thriller. Film yang terinspirasi berdasarkan kisah nyata ini bercerita tentang sepasang kekasih yang pergi liburan di suatu pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Liburan yang awalnya terasa sangat menyenangkan, tiba-tiba berubah saat mereka mulai mengetahui bahwa di pulau itu ternyata menyimpan sebuah misteri. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Uninhabited. Kisah ini bermula saat Beth dan Harry memutuskan untuk berlibur di suatu pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Mereka berdua datang ke pulau itu dengan menyewa sebuah kapal pribadi milik temannya yang bernama Jackson. Sesampainya di pulau itu, Beth dan Harry terlihat sangat senang. Mereka kemudian segera mengambil kamera dan merekam keindahan pulau ini. Di pulau ini terlihat sangatlah indah dengan keindahan alam yang masih sangat terjaga. Setelah Jackson membawakan semua barang-barang milik Beth dan Harry, dia kemudian berpamitan dan berpesan agar tetap berhati-hati dan jangan ragu untuk menelpon jika mereka butuh bantuan. Rencananya, Beth dan Harry akan berlibur di pulau ini selama 10 hari. Dan nantinya, di hari ke-11, Jackson akan datang kembali untuk menjemput mereka. Setelah Jackson pergi, Beth dan Harry kemudian memutuskan untuk berenang. Mereka terlihat sangat senang dan menikmati momen liburan romantis di pulau tropis ini. Layaknya sepasang kekasih yang sedang berbulan madu, setelah berenang, mereka kemudian saling bermesraan di pulau ini. Hingga akhirnya mereka berdua kelelahan dan terlelap. Saat Harry terbangun, dia melihat ada jejak kaki. Dia kemudian membangunkan Beth dan menanyakan tentang jejak kaki itu. Namun Beth mengatakan kalau itu bukan jejak kakinya. Jejak kaki itu terlihat sangatlah kecil, seperti milik seorang anak kecil. Karena merasa penasaran, Harry dan Beth kemudian mengikuti kemana arah jejak kaki ini. Dan akhirnya, jejak kaki itu terhenti di hutan yang ada di dalam pulau. Beth dan Harry sempat dibuat kebingungan tentang asal-usul jejak kaki itu. Namun karena hari sudah akan malam, mereka berdua memutuskan untuk kembali dan segera mendirikan tenda. Beth dan Harry pun saling berbagi tugas, di mana Beth bertugas untuk mendirikan tenda, sementara Harry mencari kayu bakar agar mereka tidak kedinginan ketika malam tiba. Di saat Harry sedang mencari kayu bakar, dia secara tidak sengaja menemukan beberapa potongan tulang. Dan tiba-tiba, dia mendengar ada suara orang berlari dari belakangnya. Harry pun kemudian membalikkan badan, tetapi dia tidak melihat siapapun. Harry berusaha tetap berpikir positif, karena itu mungkin hanyalah suara hewan yang sedang berlari. Dan dia kemudian segera kembali ke tenda. Akhirnya, mereka berhasil mendirikan tenda. Kemudian, Beth dan Harry menikmati makan malam mereka dengan dikelilingi pemandangan pantai yang sangat indah. Waktu pun berlalu dan akhirnya malam tiba. Seperti halnya pasangan yang sedang berbulan madu, Harry dan Beth menikmati momen romantis ini dengan saling bermesraan di tenda kecil itu. Hingga akhirnya mereka terlelap. Di tengah malam, ketika mereka sedang tidur, dari luar terdengar suara berisik yang membuat mereka terbangun. Harry pun kemudian mengeceknya, namun dia tidak melihat apapun di luar sana. Akhirnya, Beth kemudian menyuruh Harry untuk kembali tidur. Pagi harinya, mereka sangat terkejut ketika melihat semua celana dalam milik Beth tergantung di ranting pohon. Mereka merasa ada seseorang yang sengaja melakukan hal ini. Dengan merasa kesal, Harry dan Beth kemudian mencari orang iseng yang telah melakukan hal ini. Mereka berdua kemudian menyusuri semua tempat di pulau ini. Namun sayangnya, walaupun mereka sudah mencari sampai ke ujung pulau, mereka tetap tidak berhasil menemukan siapapun di pulau ini. Harry dan Beth kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian mereka. Dan selagi air sedang surut, mereka kemudian memutuskan untuk pergi memancing.
Di bibir pantai, Beth menemukan ikan batu. Ikan ini adalah ikan yang sangat beracun dan berbahaya jika kita tidak sengaja menginjaknya. Dengan berhati-hati, Beth kemudian mengambil ikan itu dan menyingkirkannya di tempat yang aman agar tidak terinjak. Mereka berdua kemudian melanjutkan memancingnya ke tempat yang lebih dalam. Dan sialnya, setelah lama memancing, lagi-lagi mereka tidak menemukan satu ikan pun. Beth dan Harry kemudian kembali ke pantai. Tak lama berselang, mereka mendengar suara tangisan dari dalam hutan. Dengan merasa penasaran, Harry dan Beth segera mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya, mereka menemukan suatu gubuk kecil di dalam hutan. Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam gubuk tua ini. Di dalam gubuk itu terlihat sangat berantakan, dan dindingnya penuh dengan coret-coretan. Sepertinya gubuk ini sudah lama sekali tidak ditempati. Tak lama berselang, Beth menemukan sebuah kuburan di belakang gubuk tua ini. Di kuburan itu terdapat tulisan koral. Sepertinya kuburan ini adalah milik orang yang tinggal di dalam gubuk tua itu. Beth dan Harry kemudian memutuskan untuk kembali ke tenda. Di sana, mereka kemudian menonton hasil rekaman selama di pulau ini yang ada di kameranya. Awalnya, semua terlihat normal, tetapi tiba-tiba di kamera itu ada satu video yang membuat mereka ketakutan. Video itu berisikan seseorang yang sedang merekam mereka ketika sedang tidur di dalam tenda. Beth yang terlihat sangat ketakutan kemudian mengajak Harry untuk pulang dan menyuruhnya untuk segera menelpon Jackson. Namun Harry menolak dan berusaha menenangkan Beth. Harry mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Ini hanyalah ulah anak kecil yang sedang iseng. Harry tidak mau liburan yang romantis di pulau tropis ini hancur hanya karena keisengan anak kecil saja. Dan akhirnya Harry berhasil meyakinkan Beth untuk tetap tinggal di pulau ini. Mereka berdua pun kemudian berpetualang di pulau ini dan menjelajahi semua tempat. Tak lama berselang, terdengar suara tembakan. Dan setelah mereka mengeceknya, Beth dan Harry melihat ada kapal yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan senjata api. Beth yang merasa khawatir kemudian mengajak Harry untuk kembali ke tenda. Akhirnya, malam pun tiba. Ketika sedang berada di dalam tenda, dari luar terdengar ada suara teriakan yang sangat keras. Harry dan Beth kemudian mencari asal suara itu. Dan ternyata suara itu mengarah ke gubuk tua yang ada di dalam hutan. Di sana, mereka melihat ada sesuatu yang janggal di kuburan yang ada di belakang gubuk. Mereka melihat ada batu karang besar yang diletakkan di atas kuburan itu. Padahal tadi pagi di kuburan itu tidak ada batu karang di atasnya. Beth dan Harry mengira kalau itu pasti adalah ulah dari orang yang ada di kapal tadi. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke tenda. Keesokan harinya, ketika Beth bangun, dia sangat terkejut melihat ada banyak sekali teripang yang digantungkan di kail di sebelah tenda mereka. Dengan merasa ketakutan, Beth pun kemudian mengajak Harry untuk segera pergi dari pulau ini. Harry kemudian menyuruh Beth untuk mengambil telepon dan segera menelpon Jackson untuk datang menjemput. Namun setelah dicari kemana-mana, Beth tidak dapat menemukan teleponnya. Sepertinya ada orang yang sengaja mencuri telepon itu. Dengan marah, Harry kemudian mengajak Beth pergi ke sisi lain dari pulau itu untuk menemui dua orang yang kemarin mereka lihat di kapal. Ternyata kedua orang asing itu singgah ke pulau ini untuk beristirahat. Mereka bernama Billy dan Terry. Dengan marah, Harry menuduh mereka sebagai pencuri dan menyuruhnya untuk segera mengembalikan telepon yang hilang itu. Namun Billy dan Terry tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Harry karena mereka ternyata tidak bisa berbahasa Inggris. Billy dan Terry kemudian menertawakan Harry yang sedang marah-marah itu. Harry yang tidak terima ditertawakan oleh mereka kemudian menantang Billy dan Terry. Akhirnya mereka bertiga terlibat perkelahian yang sangat sengit. Beth yang melihat Harry dalam kondisi terdesak itu berusaha untuk melerai mereka. Beth pun
kemudian mengajak Harry untuk kembali ke tenda dan merawat lukanya. Sore harinya, Beth dan Harry kembali mendatangi tenda milik Billy dan Terry. Di tenda itu terlihat tidak ada orang. Sepertinya mereka berdua sedang pergi. Momen itu pun tidak disia-siakan oleh Harry dan Beth. Dengan segera, mereka pun mencari telepon miliknya yang hilang. Namun sayangnya, setelah dicari ke semua tempat, mereka tidak berhasil menemukan telepon itu. Harry pun kemudian berinisiatif untuk mencari teleponnya di kapal milik Billy dan Terry. Dengan berenang, akhirnya Harry sampai di kapal itu. Di sana, dia segera mencari teleponnya ke semua tempat. Dan di saat dia sedang mencari teleponnya, dari belakang tiba-tiba kepalanya dipukul dengan sangat keras, yang membuat Harry pingsan seketika. Malam pun tiba, dan akhirnya Harry mulai tersadar. Di depannya, dia melihat Beth yang terikat di pohon dengan mulut yang disumpal dengan kain seperti dirinya. Tak lama berselang, Billy yang sedang mabuk datang dan mendekati Beth yang sedang terikat itu. Harry yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berteriak ke Billy dan menyuruhnya untuk menjauhi pacarnya. Namun, Billy terus mendekati Beth. Billy yang membawa golok itu kemudian menyuruh Beth untuk tetap tenang atau dia akan membunuhnya. Kemudian Billy memperkaos Beth yang terikat di pohon itu dengan sangat kasar. Harry yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis melihat Beth yang sedang diperkaos oleh Billy. Dari belakang, Terry yang sedang tertawa melihat Billy itu tiba-tiba mendengar suara dari dalam hutan. Terry pun kemudian memanggil Billy dan mengajaknya untuk memeriksa sumber suara itu. Dengan membawa senjata, Billy dan Terry kemudian masuk ke dalam hutan. Dan tak lama berselang, terdengar suara teriakan Billy dan Terry. Setelah teriakan itu, mereka berdua pun menghilang seperti lenyap di telan kegelapan hutan. Akhirnya, Harry berhasil melepaskan ikatannya. Dan dengan segera, dia kemudian melepaskan ikatan Beth juga. Mereka berdua kemudian segera pergi dari tempat itu dan kembali ke tenda. Keesokan harinya, ketika Beth terbangun, dia melihat ada jejak kaki anak kecil di sekitarnya. Beth kemudian mengikuti jejak itu hingga akhirnya sampai di gubuk tua yang ada di dalam hutan. Di sana, dia menemukan sebuah buku yang sudah tua. Beth pun kemudian membaca buku tua itu. Tak lama berselang, Harry datang menghampiri Beth. Beth kemudian menceritakan ke Harry tentang isi buku itu. Menurut penjelasan Beth, di pulau ini dahulu ada seorang wanita yang tinggal di sini. Wanita itu bernama Coral. Dia sehari-hari bekerja mencari teripang untuk dijual. Tetapi pada suatu hari, Coral secara tidak sengaja menginjak ikan batu yang sangat beracun. Racun itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh tubuh Coral yang membuat dia merasa lemas. Kemudian ada 7 laki-laki yang datang menghampirinya. Namun bukannya mereka menolong Coral, ketujuh pria itu justru memperkaos Coral dan mentertawakannya hingga akhirnya Coral mati. Dan semenjak saat itu, arwah Coral selalu membunuh setiap laki-laki yang datang ke pulau ini. Setelah mendengar penjelasan dari Beth, Harry tidak merasa empati terhadap Coral. Dia justru tidak percaya dengan isi buku itu. Harry mengatakan kalau buku itu hanyalah untuk menakut-nakuti setiap orang yang akan datang ke pulau ini. Beth dan Harry kemudian saling bertengkar tentang buku itu. Dan akhirnya Harry pun kemudian pergi meninggalkan Beth. Di tengah malam, ketika mereka sedang tidur, Harry mendengar ada suara berisik dari luar tenda. Akhirnya Harry pun terbangun dan dia mengeceknya. Beth dan Harry pun merasa sangat terkejut. Tiba-tiba di depan tendanya mereka melihat ada lubang galian yang terlihat seperti kuburan.
Dan keesokan harinya, dengan merasa ketakutan, mereka berdua menunggu di bibir pantai dan berharap semoga ada kapal yang lewat agar mereka bisa pergi dari pulau ini. Dan tak lama berselang, mereka melihat ada pesawat yang terbang di atas mereka. Dengan segera, Harry dan Beth mengumpulkan kayu untuk dibakar sebagai sinyal meminta bantuan. Namun, ketika Harry sedang mengumpulkan kayu untuk dibakar, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari dalam hutan. Dan entah apa yang sedang dipikirkan oleh Harry, dia justru mencari sumber suara itu hingga masuk ke dalam hutan, tanpa sepengetahuan dari Beth. Akhirnya, Harry sampai di gubuk tua itu. Di sana, dia mendengar dari dalam gubuk ada suara telepon yang berdering. Harry pun kemudian masuk ke gubuk itu. Di sana, dia menemukan teleponnya yang selama ini hilang. Di telepon itu, Harry mendengar ada rekaman suara seorang wanita yang sepertinya sedang diperkaos oleh banyak pria. Harry pun menyadari kalau itu adalah suara dari Coral. Ini berarti bahwa cerita yang ada di dalam buku itu memanglah benar-benar terjadi. Akhirnya, dia percaya dengan cerita yang ada di buku itu. Dan ketika dia membalikkan badan, Harry sangat terkejut. Tiba-tiba, dia melihat ada sosok wanita yang memegang pisau di depannya. Harry pun merasa sangat ketakutan. Scene pun kemudian berpindah, di mana Beth akhirnya menyadari kalau Harry menghilang. Dia kemudian mencari Harry ke semua tempat. Namun, dia tidak menemukan Harry juga. Dan akhirnya, Beth pun memutuskan untuk pergi ke gubuk yang ada di dalam hutan. Namun di gubuk itu tidak ada Harry. Beth kemudian menuju ke kuburan yang ada di belakang gubuk. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat mayat Harry yang tergantung di atas kuburan Coral dengan banyak luka sayatan di tubuhnya. Akhirnya, Beth pun pingsan di depan kuburan itu. Keesokan harinya, ketika Beth terbangun, dia melihat mayat Harry sudah tidak ada. Beth yang merasa ketakutan itu kemudian segera berlari menuju tendanya. Sesampainya di sana, Beth melihat ada sesosok wanita yang sedang berdiri di pantai. Dengan segera, Beth kemudian berlari menuju ke arah wanita itu untuk meminta pertolongan. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan karena ternyata dia tidak sengaja menginjak ikan batu yang sangat beracun. Beth kemudian menyadari bahwa wanita itu ternyata adalah Coral. Dengan merasa kesakitan, Beth pun berteriak dengan sangat keras. Scene pun kemudian berpindah. Akhirnya, tibalah di hari ke-11. Ketika Jackson sampai di pulau itu untuk menjemput Harry dan Beth, dia justru tidak menemukan keberadaan mereka berdua. Jackson justru melihat ada dua kuburan baru di dekat tenda milik Harry dan Beth. Film pun kemudian berakhir. Dan itulah seluruh rangkuman di film Uninhabited. Secara keseluruhan, film ini sangatlah bagus dengan memberikan dua ketegangan yang berbeda, yaitu melalui sisi horor dan sisi thriller. Film ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Sebab semua tempat pasti memiliki penunggu, walaupun mungkin kita tidak bisa melihatnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kalian terhibur dengan konten ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!